Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai keyakinan kelas, sekarang saya mau tanya dulu kepada kalian. Ada di antara kalian yang mengendarai motor ke sekolah? Atau di luar sekolah mengendarai motor? Ketika mengendarai motor, kalian menggunakan helm? Tidak. Tidak ada yang tidak, ada enggak? Ada yang tidak, ada iya ya? Ya baik. Sekarang saya tanya, apa sih fungsi helm bagi pengendara motor, kendaraan bermotor? Satu orang boleh? Silakan. Untuk keamanan pengendara itu. Good, betul. Siapa namamu? Akmal, terima kasih. Untuk keamanan pengendara. Baik ya, berarti menggunakan helm. Untuk keamanan pengendara. Yang lain sepakat? Sepakat. Sekarang saya tanya, kenapa di masa pandemi kita disuruh menggunakan masker dan jaga jarak? Menggunakan masker dan jaga jarak. Jangan lupa sebelum menjawab sebut nama ya. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Saya Nabila. Jadi fungsi masker dan jaga jarak itu agar tidak tertular dengan virus. Good, terima kasih Nabila. Tidak tertular virus. Berarti alasannya untuk kesehatan. Sepakat? Nah, kesepakatan yang dibuat oleh kalian ini, dibuat oleh kita bersama dan kita pahami sebagai suatu kebenaran yang sifatnya universal atau mengenai mau orang suku apapun, mau agamanya apapun, mau berlatar belakang golongan apapun, pasti kan sepakat. Oh, pakai masker dan juga jaga jarak untuk kesehatan. Menggunakan helm itu untuk keamanan, begitu ya? Nah, kesepakatan disebut dengan keyakinan. Nah, itu dia tadi. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Ini ya, keyakinan kelas. Saya akan memberikan nanti kalian masing-masing dalam semeja dua sticky note yang isinya itu adalah yang pertama. Kalau kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian, kalau tidak ada yang tidak di teman sebangkunya boleh dengan belakang atau depannya. Silakan kalian diskusikan mengenai yang pertama. Bagaimana sih kelas yang kalian inginkan? Bagaimana kelas yang kalian harapkan atau membuat kalian nyaman? Lalu yang kedua, apa yang membuat kalian tidak nyaman di kelas? Dua hal ini nanti tolong diisi di sticky note berwarna kuning. Bisa? Bisa. Terus yang ketiga, tolong tuliskan apa tugas guru dan yang bukan tugas guru. Contoh misalnya tugas guru mengajar, bukan tugas guru unit siswa, gitu misalnya ya. Itu kan apa tugas guru dan bukan tugas guru. Begitu juga yang keempat, apa tugas siswa dan bukan tugas siswa. Nanti ini dituliskan di sticky note yang berwarna hijau ya nak? Bisa? Baik, terima kasih. Saya beri waktu kalian untuk mengerjakan. Terima kasih anak-anak, silakan mulai mengerjakan. Saya bagikan ya. Baik, terima kasih anak-anak untuk hasil diskusi kalian mengenai apa yang sudah kalian tuliskan mengenai keyakinan kelas kita masing-masing. Saya akan bacakan satu persatu dari beberapa hasil sudah kalian tuliskan. Dimulai dari yang kuning dulu ya. Kalian ada yang kalian harapkan
kelas yang kondusif, bersih, tenang, dan rapi. Kemudian kalian tidak ingin kelas yang berisik, kotor, dan tidak kondusif. Setuju? Oh, ini saya pindahkan ya. Nah, kemudian kelas yang kalian inginkan kelas yang selalu menerapkan disiplin dan kebersihan. Kalian tidak ingin pada saat kondisi kelas yang kalian merasa tidak nyaman ketika kondisi kelas sedang ramai atau berisik. Setuju? Setuju. Itu untuk yang ini ya, ini untuk yang kesepakatan kelas. Untuk tugas guru dan juga tugas siswa. Wah, saya udah panjang nih. Tugas guru mengajar dan memberikan materi pelajaran, menasehati murid jika salah. Yang bukan tugas guru menyuruh siswa melakukan hal negatif, melakukan kekerasan pada murid. Setuju? Kemudian tugas siswa belajar mengerjakan tugas, menghormati dan mendengarkan nasihat guru. Yang bukan tugas siswa tidak menghormati guru, membuli teman dan tidak mengikuti aturan sekolah. Setuju? Setuju. Kemudian nah, tugas guru membimbing siswa ke arah yang benar. Guru tidak bertugas untuk memaksakan kehendak kepada siswa. Misalnya memaksa siswa untuk menyukai pelajaran tertentu. Setuju? Setuju. Baiklah. Yang keempat, tugas siswa adalah menghormati tiap guru untuk guru yang mengajar. Siswa tidak bertugas untuk melanggar perintah guru. Setuju? Nah, dari hasil diskusi ini kita akan membuat kesepakatan kelas yang kita tuliskan nanti di dalam poster. Mungkin ada, tapi saya lihat kalau misalnya di sini ada kalimatnya positif semua ya, ada kalimat negatif deh sekarang. Kalimat dalam positif. Baik. Oh, ini dia nih, saya ambil ini aja ya. Saya ambil ini. Ini nomor 1. Kalian ada pelajaran bukan? Mereka mengharapkan tidak ada ketidaksukaan kepada orang lain. Tidak ada ketidaksukaan kepada orang. Kata tidak itu merupakan kalimat negatif ya. Kalimat negatif. Nah, berarti kalau kalimat positifnya, katakan nih, tidak terdengar, tidak terdengar seperti, maka kalimat positifnya terdengar seperti. Menurut kalian kalau kalimat positif untuk kata ini apa? Tidak ada ketidaksukaan kepada orang lain, berarti kalimat positif ini apa? Tidak suka pada orang lain, kesukaan kepada orang lain. Coba cari kalimat yang lain, kira-kira apa? Yang kalimat yang kira-kira positif? Kalau orang tidak suka itu karena apa sih biasanya? Ya, teman, ibu kalimat positifnya dia itu menganjurkan buat kita biar gak ada yang berarti saling menghormati atau saling menghargai. Jadi bisa saling menghargai satu dengan yang seperti itu. Masuk? Setuju? Saling menghargai satu sama. Penting ya. Jadi dalam kesepakatan kelas jika ada kalimat yang dirasa itu kalimat yang negatif,
atau berkonotasi kan kalau kalian nggak suka kan kalau ada orang ngomong nggak boleh, jangan. Biasanya kalian malah kalau ada yang pakai istilah aturan dibuat tutupin. Kalau sudah bilang kalian nggak boleh kayak gitu ya. Cuma makanya kalau ada kalimat konotasi negatif dalam pembuatan bahasa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu diubah katanya menjadi kata yang positif. Baik, terima kasih banyak anak-anak. Yuk sekarang kita rangkum kembali mengenai kesepakatannya dan kita masukkan ke dalam poster. Terima kasih. Bintang apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bintang mohon maaf ini saya kemarin mendengar bahwasanya kamu dipanggil keluarga merdeka pada saat jam pelajaran saya kan ya? Iya. Bisa kamu menceritakan kepada saya apa yang terjadi sehingga kamu dipanggil keluarga merdeka pada saat itu? Iya. Nah, jadi setelah kronologinya itu kan saya lagi ke toilet. Nah, saya ke toilet, saya buang air kecil lah. Nah, pas habis buang air kecil, dengan saya videoin. Nah, saya di videoin. Akhirnya saya ngomong jorok. Terus samping saya PCC. Akhirnya saya dibawa ke ruang BK. Nah, yang kedua, yang pas pagi-pagi itu, yang pas lagi mau berangkat sekolah, saya ngerokok. Pas ngerokok, saya ngasih tahu ke teman saya, duduk dulu di sini, nanti aja jalannya dikit lagi. Tadi ya udah. Akhirnya guru strategi putih bilang, udah masih kecil udah merokok aja. Saya bilang, ya bu maaf. Terus anak mana? Saya bilang kan strategi putih. Kelas berapa? Udah kelas 10. TKR berapa? Saya bilang TKR 1. Oh ya udah nanti ke ruang guru ya. Ya bu, udah. Apakah ada lagi Udah situ. yang perlu saya tahu? Itu saya doang yang kemarin tadi. Jadi ada berapa hal yang menurut keyakinan kamu itu merupakan perbuatan yang kurang baik? Kurang baik. Ada berapa hal? 2 hal. Apa saja? Ngomong jorok. Iya, main gambar bu. Boleh ceritakan yang menggambar? Kan jadinya tuh saya pertama saya gambar-gambar biasa, kedua habis gambar-gambar biasa, akhirnya saya gambar-gambar ya semacam jenis kelamin bu. Kayak buat jenis kelamin, terus akhirnya teman saya yang cowok Andika itu malah nambahin jenis kelamin wanita, ini yang jenis kelamin saya buat jenis kelamin cowok, dan teman saya si Andika itu membuat jenis kelamin cewek. Nah, habis itu kan dia bawa Pak Cicip datang ke kelas, bilangnya siapa yang buat jenis kelamin itu? Saya bilang saya Pak sendirian. Saya bilang saya sendiri, nggak tahu siapa lagi yang buat. Nah, akhirnya saya disuruh jujur sama Pak Cicip siapa aja yang buat. Saya bilang saya Mandika Pak. Oh ya nanti tolong Mandika. Habis itu kan itu padanya hari Rebo disuruh ke ruang BK, nanti hari Senin baru diomongin. Iya, dari itu dong. Satu hal yang sama-sama kita ketahui ya, bahwasanya memang tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Pasti semua manusia pernah melakukan kesalahan ya. Iya. Tapi kira-kira Bintang sadar tidak berdasarkan tadi apa yang sudah Bintang ceritakan, apa sih nilai-nilai yang Bintang rasa tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sudah nilai budaya positif yang ditanamkan di semester tersebut. Apa saja yang kira-kira tidak atau kurang sesuai dengan nilai-nilai positif yang ada di semester tersebut? Membuat ini gambar-gambar jorok, Membuat gambar-gambar pornografi, Iya. terus apa lagi? ngomong jorok di sekolahan. Berbicara kata-kata kasar atau Iya. kata-kata di sekolahan, terus apa lagi? Tidak boleh masuk juga. Tidak boleh merokok di area Lingkungan lingkungan sekolah. sekolah. Terus apa lagi? Nah,
terus nggak boleh ribut di lingkungan sekolah juga Bu. Tidak boleh membuat keributan Di dengan lingkungan kelas sekolah. baik. Kamu sudah hebat, kamu sudah bisa mengidentifikasi kesalahanmu. Sekarang saya mau tanya, ketika itu terjadi, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hal-hal tersebut berdasarkan keyakinan kamu? Kan yang itu kan Bapak Cecep ngomong kayak gitu juga. Saya bilang saya nggak bakal mengulangi kayak gitu kelakuan saya ini, saya akan berubah sikap saya, tapi langsung kayak nggak bisa langsung gitu, bisa proses. Nah, sekarang kan saya yang bertanya. Kalau saya bertanya, menurut kamu apa? Yang berdasarkan keyakinan diri kamu, bahwasanya apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki semua itu? Kayak semacam berubah aja dulu, kayak nggak bisa jaga sikap aja, terus nggak boleh gambar-gambar gitu lagi, juga jangan ceplos-ceplos kalau ngomong. Untuk yang merokok, Ya dan dan harus berperilaku baik sopan, kalau berkata-kata jangan pas harus sesuai dengan kenyataan kan ya? Iya. Berarti harus harus sopan santun. kalau berbicara sesuai dengan kenyataan, Oh, kenyataan. berarti Gimana ya? jujur. Kamu sudah sangat baik dalam identifikasi bukan apa masalah yang kamu lakukan. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu kerjakan. Sekarang saya ingin melihat perubahan yang telah kamu apa yang tadi sudah kamu katakan itu menjadi suatu perubahan yang positif untuk kedepannya. Iya. Kamu sudah berjanji loh tidak akan mengulangi semua Iya. hal itu lagi. Iya. Janji ya, janji kepada dirimu sendiri dan tanamkan nilai yang positif tersebut dalam hidupmu sendiri. Kemudian juga kira-kira itu saja. Saya menghargai usaha kamu dan kerja keras kamu. Iya. Saya berharap kedepannya kamu akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak ya Bintang. Bagaimana tanggapan Bintang setelah saya membantu Bintang untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi dengan metode restitusi ini? Kayak jadi lebih mudah gitu. Lebih mudah. Apa yang kamu rasakan? Feel kamu gimana? Jadi pokoknya kayak tadinya masalah itu ribet, tadinya mau menyelesaikan masalah itu, tapi agak-agak sulit. Nah, jadi dibantu oleh ibu jadi agak mudah untuk merubah. Dan bagaimana dengan konsep pemahaman dirimu sendiri mengenai permasalahan ini setelah saya menggunakan metode restitusi? Kamu merasa nyaman nggak? Atau kamu rasanya tidak nyaman? Nyaman, merasa nyaman. Tadinya yang sebelumnya itu kayak tidak terlalu nyaman lah. Kenapa sebelumnya tidak terlalu nyaman? Karena dari juga terlalu tegas ya, ngomel-ngomel juga. Jadi kan kalau ibu Jadi kamu merasa lebih nyaman. Iya. Tapi apakah kenyamanan itu yang membuat kamu ingin menjadi lebih baik? acara apa tuh 17-an Baik, terima kasih banyak Bintang. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 103 Jakarta, Ibu Suparini MPD, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 103 Jakarta yang saya banggakan. Puji dan syukur kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hikmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada kegiatan diseminasi program guru penggerak dalam hal penerapan budaya positif. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi mengenai penerapan budaya positif. Sebentar saya lihat slide-nya. Sebelum kita memulai kegiatan,
ada kesepakatan kelas dulu Bapak dan Ibu. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi Bapak dan Ibu boleh berpendapat kapanpun dan dimanapun. Jadi tinggal berikan instruksi saja seperti biasa. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati satu dengan yang lain. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mau mendengarkan. Jadi jangan berebut dalam berbicara. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti kegiatan dengan perasaan yang gembira. Saya berharap ada hal baik yang bisa didapatkan Bapak dan Ibu pada hari ini. Untuk itu kita lanjutkan kepada materi. Apa sih tujuan dari kegiatan diseminasi kali ini? Tujuan dari kegiatan diseminasi kali ini adalah saya ataupun kami dari pihak guru penggerak berharap bahwasanya Bapak dan Ibu mampu memahami mengenai apa itu yang dimaksud dengan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan dan juga segitiga restitusi. Dan kami juga berharap Bapak dan Ibu dapat menerapkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang di dalam kurikulum Merdeka hal-hal seperti ini sangat erat dengan kehidupan belajar mengajar kita. Nah, ini ya. Saya minta 2 orang perwakilan. Boleh bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu, 2 orang perwakilan untuk mempraktikkan tugas yang satu ini. Siapa yang mau? Silakan monggo. 2 orang, 2 pasang juga boleh. Ya, 2 silakan. Ayo silakan maju ke depan ibu. Boleh di sebelah sana boleh. Ada lagi yang mau? Sudah sebelah sini. Atau bapak mau juga? Boleh. Berarti agak ke sebelah sini boleh bu? Iya. Silakan bergeser. Di sini ada Bu Bifta, Bu Salma, Pak Sandi dan juga Pak Pian yang akan saling mempraktekkan. Jadi gini, kita anggap ya bahwasanya Bu Ami ini adalah Ibu A dan juga Pak Sandi Bapak A. Terus Bu Salma Ibu B dan Pak Pian adalah Bapak B. Nah, di mana sekarang saya minta Bapak dan Ibu yang A mengepalkan tangan terlebih dahulu. Nah, ya mengepalkan tangan terlebih dahulu. Sekarang saya persilakan kepada Bapak dan Ibu yang B, Pak Pian dan juga Bu Salma untuk membujuk boleh, mengkritiki boleh, meminta boleh. Gimana caranya supaya tangan agak kesini aja, Bapak dan Ibu tangannya nggak apa-apa sih. Gimana caranya supaya tekan Bapak dan Ibu itu bisa membuka genggaman tangannya. Nah, tugas Bapak dan Ibu A dan B itu, Bapak Ibu dan Ibu A itu tugasnya adalah untuk mempertahankan genggaman tangan tersebut. Atau kalau misalnya ada sesuatu yang membuat ingin membuka, ya monggo silakan. Silakan dipraktikkan Bapak dan Ibu. Boleh. Bu Ami buka dong, atau kalau enggak Pak Pian, Pak Sandi, tolong dong, saya mau gini. Terserah, mau bujuk boleh, mau maksa boleh, Bapak juga boleh, terserah. Gimana caranya sampai itu tangannya terbuka. Monggo silakan. Selama 30 detik ya, dimulai dari sekarang. Baik, cukup ya, terima kasih. Sekarang gantian, Bapak ada Bu Salma dan juga Pak Pian silakan menggenggam tangan. Nanti Pak Sandi dan juga Bu Ami akan mencoba membuka. Monggo silakan. Terbuka? Terbuka, oke. Terima kasih beri pose untuk Bapak dan Ibu hebat hari ini. Ada beberapa, ya monggo silakan, boleh duduk kembali. Saya sekarang ingin bertanya. Tadi kan Bapak dan Ibu melihat Pak Pian, Pak Sandi, Bu Salma dan juga Bu Ami yang mempraktekkan mengenai tugas ini atau mengenai kegiatan ini. Nah, apa yang Bapak dan Ibu pikirkan ketika melihat kejadian tadi? Yang pertama, apakah Anda yang pihak A atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa dan apa alasan Anda yang A atau yang B membuka kepala tangan? Monggo siapa yang mau jawab? Ya silakan Pak Pian.
Alasan saya membuka kepalan tangan karena ditawari uang. Oh, baik, luar biasa. Beri aplaus dulu untuk Papi ya. Iya. Mohon maaf saya pakai ini soalnya setrum. Ya. Baik, lanjut saya lanjutkan ya. Ya tadi karena ditawari uang makanya mau melepaskan tangan. Kalau Pak Sandi tadi melepaskan tangan nggak? Tidak. Kenapa tidak mau melepaskan tangan? Karena tidak tergiur dengan tawaran. Karena tidak tergiur dengan tawaran. Good, terima kasih juga untuk Pak Sandi. Tadi Bu Salma bagaimana? Dibuka nggak tadi kepalan tangan Bu Salma? Dibuka. Kenapa mau dibuka? Karena tadi dipaksa. Baik. Karena tadi kepalan tangannya dipaksa dibuka oleh Bu Ami. Sekarang Bu Ami, tadi dibuka nggak Bu Ami kepalan tangannya? Boleh tanya, boleh saya tahu kenapa alasannya? Karena dibujuk dengan Bu Salma dan saya merasa kasihan. Ya baik. Baik, boleh kan ada. Baik, good. Terima kasih untuk untuk Bu Ami. Maaf ya Bapak dan Ibu. Ya, dari keempat Bapak dan Ibu guru yang maju ke depan, kita dapat mempelajari beberapa hal. Yang pertama, setiap orang punya alasan mau dia membuka atau tidak membuka kepalan tangan. Sekarang ketika Bapak dan Ibu yang maju itu membuka kepalan tangan, itu haknya siapa? Pilihannya siapa? Diri sendiri. Bisa ke orang lain yang terusi? Bisa ke orang lain memaksa? Tidak. Kita lanjutkan materinya ya. Nah, ini berkaitan dengan yang namanya teori kontrol dari Dr. William Glasses. Beliau mengatakan bahwasanya ilusi guru dapat mengontrol murid. Jadi beliau mengatakan bahwasanya ketika murid melakukan sesuatu hal, meskipun itu atas dasar perintah gurunya, sebenarnya yang membuat murid itu memilih untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan tugas itu adalah pilihan murid itu sendiri. Jadi hanyalah sebuah ilusi yang mengatakan bahwasanya guru dapat mengontrol pilihan murid. Tidak. Saya pernah mengatakan pada anak-anak ini, bahwasanya misalnya saya meminta anak, nak sholatnya tepat waktu, itu permintaan. Tapi yang menggerakkan dia untuk sholat tepat waktu tetap anak itu sendiri. Saya tidak bisa memaksa atau mengintervensi bahwasanya kamu harus sholat, mau saya tarik, mau saya apain juga tidak akan bisa itu anak itu sholat kalau memang dia tidak ingin. Gitu. Itu yang pertama ya. Terkadang guru memiliki ilusi bahwasanya dapat mengontrol murid. Yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan juga bermanfaat. Di sini katakan bahwasanya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Saya ambil contoh ini. Pernah Bapak dan Ibu memberikan iming-iming? Siapa yang mau mengerjakan? Siapa yang mau menjawab pertanyaan? Saya kasih poin. Mungkin awalnya akan banyak yang menjawab, tapi lama-kelamaan ketika anak itu mungkin merasa bosan, atau poinnya udah banyak, atau akhirnya mereka semangat untuk menjawab itu menurun, karena mereka menyadari bahwasanya ya sudah, mereka mungkin tidak butuh lagi dengan iming-iming tersebut dan sebagainya. Itu ilusi yang kedua, ilusi bahwasanya semua penguatan positif itu dapat bersifat efektif dan juga bermanfaat. Ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Gitu. Jadi ya mungkin kalau dalam praktek sehari-hari kita menemukan bahwasanya di mana tanpa mungkin kita sadari kita melakukan kritik yang membuat anak-anak itu merasa bersalah. Nah itu kita berpikir ketika dia merasa bersalah dia akan memperbaiki diri dan menjadi lebih better. Padahal belum tentu gitu. Bisa jadi ketika kita memberikan dia sesuatu konotasi ya, masukan yang membuat dia merasa bersalah, dia akan merasa oh ternyata saya segini buruknya ya. Atau ternyata saya mungkin tidak terlalu berharga. Oh ternyata saya tidak sebaik orang lain. Itu malah membuat persepsi dia akan dirinya sendiri semakin melemah. Seperti itu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kan sebagai guru kan orang dewasa semua ya. Dibanding anak-anak, mereka kan anak yang lebih muda. Kita selalu menganggap bahwasanya kita tuh paling ngerti banget mengenai masalah A, B, C, D. Kamu anak kemarin sore nggak tahu apa-apa, mungkin gitu. Mungkin ada pemikiran seperti itu. Nah, inilah yang harus mulai kita rubah Bapak dan Ibu, bahwasanya hanya sebuah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Tidak bisa kembali pada konsep seperti tadi.
seperti yang contoh sebelumnya, Bapak dan Ibu bisa membuka kepala tangan karena pilihan Bapak dan Ibu. Mau orang lain memaksa seperti apapun, Bapak dan Ibu tidak akan kalau misalnya tidak mau mengubah keputusan, ya tidak akan berubah keputusan itu. Begitu juga dengan anak-anak, mereka punya hak untuk memilih dan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Nah, tugas kita adalah menebalkan laku baik siswa. Kalau di dalam teori Ki Hajar Dewantara, guru itu seperti petani, Bapak dan Ibu. Petani itu kan bukannya sering menciptakan cabai, bukan kan? Bibitnya ada, sudah ada. Tugas petani apa? Nyiramin, apa sih? Pertama tuh nyongkel sawah, apa namanya? Menggemburkan sawah ya, menggemburkan sawah. Kemudian juga habis mengemburkan sawah, terus ditaruhin tuh bibitnya, ditaruhin pupuknya, ditanami tanaman, disirami air, tumbuhlah mereka subur. Tapi tumbuhnya tanaman apakah sama semua? Tidak ya, satu sawah aja kadang satu sawah sama-sama tanaman misalnya padi, ada yang berhasil tumbuh, ada yang dimakan hama. Itu kan karena lingkungannya, bukan hanya karena bibitnya, tapi karena lingkungan sekitar yang mempengaruhi bagaimana tumbuhnya si tanaman tersebut. Nah, tugas guru itu adalah seperti petani, menjaga agar tumbuhnya anak-anak, gitu, tumbuhnya minat, bakat, potensi diri anak-anak dapat tumbuh dengan positif, dengan baik, tanpa dipengaruhi oleh hama-hama tadi. Kurang lebih seperti itu. Tapi kita nggak bisa memaksa. Kayak kita bilang, jagung berubah dong jadi cabai, kan nggak mungkin. Jagungnya akan jadi jagung, nggak akan bisa jadi cabai. Kurang lebih seperti itu. Bisa kita lanjut dari yang tanyakan dulu? Tidak? Kita lanjut ya. Baik, ini ya. Kalau dulu kita sering sekali mendengar tentang paradigma stimulus respon. Di mana ada stimulus, di situ ada respon. Sekarang ada perubahan paradigma Bapak dan Ibu. Sekarang perubahan paradigmanya adalah dari perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol yang tadi sudah kita pelajari. Bagaimana bisa merubah dari paradigma yang tadi ya, stimulus kontrol ke dalam stimulus respon ke dalam teori kontrol, itu adalah yang pertama. Perubahan itu kan nggak datangnya mendadak ya Bapak dan Ibu, butuh proses, butuh waktu. Tapi yang paling utama yang harus kita lakukan itu adalah merubah dulu mindset kita, pemikiran kita. Kayak tadi kita sudah belajar tentang 4 ilusi ya, yang berdasarkan teori William Glasses. Nah, ketika kita sudah tahu nih mengenai teori ilusi tersebut, kita harus mulai mengkaji. Sebenarnya selama ini kita sudah menerapkan perilaku seperti apa sih ketika menghadapi siswa? Sudah tepat atau belum? Apakah kita sudah bisa menebalkan laku baik siswa? Atau malah kita membuat mereka jadi merasa, oh saya sekarang merasa takut, mau ke sekolah gak nyaman, mau ke sekolah merasa tidak enak. Nah, kan itu harus kita kaji kembali. Itu dia tadi. Bila kita ingin, saya mengutip ya, saya mengutip di sini dari Stephen R. Covey, dia mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi yang berubah kita dulu, baru lingkungan. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, kerangka berpikir kita. Nah, kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan juga penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kalau selama ini kita mengatakan, oh saya ini guru, maha dan segalanya. Kita merubah nih mindset kita, oh saya bukan maha dan segalanya. Saya ini guru, saya ini pamong. Tugas pamong itu adalah ngomong, ngebimbing. Begitu kan? Bukannya endingnya nanti anak itu mau jadi tumbuh seperti apa, itu tergantung bagaimana si pamong ini dapat menebalkan laku baiknya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini ya, siapa sesungguhnya yang memberi kontrol. Tadi dikatakan bahwasanya dirubah dulu dari perubahan mindset pikiran kita tentang siapa sih yang punya kontrol. Kalau kita kan mungkin misalnya berpikir, oh ya itu anak kalau saya minta mengerjakan tugas, kok dia nggak mau ya. Mungkin kita suka mengalami hal seperti itu. Nah itu dia tadi, karena kita di dalam teori kontrol dikatakan bahwasanya memang kalau di dalam teori stimulus respon, realitas kebutuhan kita semua sama. Semua siswa kalau kita kan menganggapnya, yaudah kita kasih materi satu sama-sama semua, karena kita menganggap kebutuhan mereka sama. Padahal dalam teori kontrol, realitas kebutuhan setiap anak itu berbeda. Ada anak yang udah bisa tajwid, ada yang belum. Ada yang udah bisa ikro, ada yang udah bisa baca Al-Quran, ada yang nggak bisa sama sekali. Berarti kan kebutuhan mereka akan ilmu itu berbeda-beda kan.
Nah, bagaimana kita menerapkan hal yang sama pada kebutuhan yang berbeda? Itu nanti kalau ada lagi tuh RPP tuh, kalau RPP kurikulum merdeka tuh dibuka Bapak dan Ibu. Ada yang baru itu adalah yang namanya RPP berdiferensiasi. Nanti kapan-kapan kita bahas gitu ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama dalam teori stimulus respon. Padahal kalau dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kayak kalau kita lihat gajah, ada yang melihat belalainya, ada yang melihat buntutnya. Belalai kok ini sih? Kuping telinganya, ada yang lihat belalainya, ada yang lihat buntutnya, ada yang lihat kakinya. Kan beda-beda ya sudut pandang orang kan. Kalau kita melihat masalah aja itu berbeda-beda bagaimana kita menanggapi suatu masalah. Dalam teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita mau misalnya kita mengatakan teori A, kita mau semua siswa itu mengatakan harus teori itu menjadi A. Padahal dalam teori kontrol, kita berusaha memahami sudut pandang orang lain tentang dunia. Jadi ketika kita menemukan siswa yang mempunyai sudut pandang yang berbeda, kita ajak dialog. Bagaimana pemikiran dia? Kalau memang ada hal yang tidak, kalau kita kan guru, karena kita sebagai guru, kalau misalnya memang pemahaman itu tidak sesuai dengan atau tidak bukan sesuatu hal yang positif, maka kita harus mencoba untuk melakukan pendekatan supaya dia melakukan berubah mindsetnya menjadi mindset yang positif. Itu pun kita nggak bisa maksa. Tetap pemikiran siswa adalah milik siswa. Kemudian perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Jadi kalau melihat anak melakukan kesalahan, misalnya dia terlambat. Terlambat terus nih kamu nih tidur di kelas. Bisanya kamu cuma tidur di kelas. Seperti itu kan sudut pandang kita. Padahal dalam teori kontrol dikatakan semua perilaku pasti memiliki tujuan. Contoh, misalnya anak ini nggak pernah telat. Sekalinya dia telat seumur. Selama dia di sekolah dia baru sekali telat. Nah itu kan ketika dia bertelat sekali kan kita harusnya bertanya, kenapa kamu terlambat? Tidak biasanya kamu terlambat. Nanti kita akan belajar mengenai posisi kontrol guru. Beda cara penanganan guru terhadap siswa, nanti kita akan belajar. Kita akan sama-sama bahas ya Bapak dan Ibu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon. Kan ada stimulus, ada respon kan? Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang tadi seperti ini sudah dicontohkan. Kemudian dalam teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau misalnya kita, nah tolong kerjakan ya, dia nggak mau, maka, oh jadi kamu nggak mau ngerjain? Cepat sekarang saya tungguin kamu harus kerjain. Nah, itu pemaksaannya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ceritanya ketika anak kamu ngerjain, kenapa kamu nggak mau mengerjakan? Masalahnya di mana? Sekarang kalau kamu nggak mau mengerjakan itu, sedangkan kamu harus mencapai tujuan ini, apa yang mau kamu lakukan? Bagaimana cara memperbaikinya? Nanti kita akan belajar di segitiga restitusi. Nah kemudian modal berpikir menang atau kalah di dalam stimulus respon. Kalau di dalam teori kontrol, modal berpikirnya menang-menang. Jadi win-win solution. Kalau di dalam teori stimulus respon, guru benar, siswa salah, selesai. Kalau dalam teori kontrol, kita sama-sama menciptakan win-win solution. Jadi misalnya anak kamu ngerjain tugas, bagaimana caranya dia mau mengerjakan tugas itu selesai, dan juga bagaimana siswa itu nyaman untuk mengerjakan tugas tersebut, tapi sesuai dengan tujuan atau indikator yang diinginkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, apa sih makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya sendiri adalah belajar. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan kata disiplin, itu sudah artinya sendiri adalah belajar. Disiplin diri membuat orang mengenali potensi menuju sebuah tujuan berdasarkan apa yang dia hargai. Jadi anak itu sebenarnya dia bisa melakukan sesuatu hal yang, saya contoh datang tepat waktu, karena dia menghargai. Oh iya, saya mau datang tepat waktu karena saya tidak mau terlambat. Kalau saya terlambat tadi saya ketinggalan pelajaran. Dia menghargai jam pelajaran, bisa jadi kan. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Mindset kita kebanyakan disiplin itu berarti taat, patuh, nurut, selesai. Nah itu kan ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah ini paradigma yang harus kita ubah Bapak dan Ibu. Nah, ini berkaitan lagi dengan namanya nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di dalam
pendidikan Indonesia yang sekarang dengan kurikulum Merdeka, kita mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Itu bagian dari nilai-nilai kebajikan universal Bapak dan Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara dan juga maupun Diana Gosens dari pemikiran mereka, dari pemikiran dua pakar tersebut mengatakan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Jadi disiplin itu adalah bentuk kontrol diri. Belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi kata disiplin itu belajar untuk mengontrol diri demi mencapai tujuan yang mulia. Contoh, saya ngantuk bangun pagi hari, tapi saya harus datang tepat waktu. Saya mengontrol diri saya harus bangun. Kenapa saya bangun? Karena saya harus datang tepat waktu. Kayak saya menghargai jam pelajaran yang jangan sampai kita tinggal jam pelajaran. Nah, ketika siswa sudah memiliki kesadaran, ini kan berangkat dari kesadaran ya Bapak dan Ibu, bukan paksaan, berangkat dari kesadaran, maka disinilah anak-anak sudah bisa mengatakan mereka sudah menerapkan disiplin. Nah, nilai kebijakan universal yang termaktub di dalam profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan juga kreatif. Nah, sekarang mengenai disiplin positif. Apa sih yang dimaksud? Tadi kita banyak keluar gitu kesana kesini banyak sendirian itu. Sekarang kita nambah mengenai disiplin positif. Disiplin positif adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nanti kita akan bahas mengenai motivasi Bapak dan Ibu. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang dasarkan kepada pemahaman diri bahwasanya dia menghargai dirinya, makanya dia melakukan itu. Jadi motivasi yang lahir dari dirinya sendiri, bukan ekstrinsik ya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar membentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan hari ini sesuai dengan standar pendidikan nasional. Arahnya ke sana. Nah ini ya, tadi saya katakan teori motivasi dari Diana Gosens. Diana Gosens mengatakan ada 3 teori motivasi. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang melakukan sesuatu hal karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, kenapa kamu mengerjakan tugas? Takut dimarahin guru. Nah, itu berarti masih di sini di ranahnya nih. Masih di ranah dia melakukan sesuatu hal karena dia merasa tidak nyaman atau takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kayak tadi ya, jawab kuis dapat hadiah. Kalau nggak ada hadiahnya nggak mau jawab kuis. Berarti dia melakukan sesuatu karena imbalan, reward. Kenapa mau ikut kegiatan pelatihan? Karena dapat sertifikat, reward. Nah, yang poin pertama dan kedua itu sifatnya motivasi eksternal. Jadi motivasi dari luar. Motivasi eksternal itu sifatnya bisa dikatakan sementara Bapak dan Ibu, tidak berlangsung lama. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ketika orang tidak memberikan kita motivasi lagi, contoh kayak tadi misalnya, oh saya mau sholat, tapi kalau saya sholatnya kalau ada mama atau disuruh mama, atau ada guru baru saya sholat. Nah kalau nggak ada guru yang nggak ada mamanya, jadi nggak sholat, gitu kan? Saya haji kalau disuruh ayah, nah berarti kalau nggak ada ayahnya, dia nggak haji. Berarti kan karena perasaan takut kan? Atau merasa mendapat imbalan. Kalau saya hafal juz 30, saya nanti dapat misalnya tiket jalan-jalan kemana. Misalnya seperti itu. Atau kalau nanti saya dapat ranking di kelas, saya diberikan mainan. Nah, itu kan yang mengharapkan imbalan. Ketika imbalan yang sifatnya eksternal itu tidak diberikan, maka motivasinya akan menurun. Dan ini yang ya cukup sedih ya kalau kita membayangkan anak-anak kita memiliki motivasi eksternal. Dan yang terakhir itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini yang kita arahkan Bapak dan Ibu. Keharapannya ke depannya kita dapat menebalkan waktu baik siswa dalam hal motivasi yang ketiga ini. Bagaimana kita sebagai seorang ya, dikenal sebagai seorang guru dapat membimbing anak-anak untuk bisa menebalkan waktu baiknya dalam hal seperti ini. Jadi kita bisa mengajak mereka untuk menanamkan nilai-nilai budaya positif, tapi didasarkan pada kesadaran diri mereka. Karena mereka kenapa sih saya mau datang tepat waktu? Karena mereka menghargai diri mereka sendiri. Oh, kalau saya datang tepat waktu, nanti pelajarannya terlewat, saya nggak ngerti materinya. Gitu. Jadi akhirnya sudah yang nomor 3. Nah, motivasi internal inilah yang
menjadi tujuan dari disiplin budaya positif yang baik jika diterapkan di dalam sekolah. Nah, ini 3 kata yang sudah familiar kan? Kita dengar. Mungkin kalau yang terakhir agak jarang ya, jarang dibahas ya. Kalau yang pertama tuh hukuman, itu sesuatu yang familiar. Di tengah kita hukuman, terus ada konsekuensi, ada restitusi. Apa sih perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi? Hukuman itu adalah sesuatu hal yang bersifat tidak nyaman, tidak enak, atau dapat membuat anak atau murid itu merasa, tadi ya saya katakan, dia mungkin merasa jadi tertekan, jadi takut, atau mungkin mohon maaf sampai terintimidasi dan sebagainya gitu ya. Nah itu di sini karena bahwasanya hukuman bersifat satu arah dari pihak guru untuk memberikan dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Contoh, anak datang nih terlambat. Kemudian kamu terlambat, iya. Lari sama 100 putaran. Itu anak udah lari-lari ya dari rumah, udah capek. Terus sudah lari 100 lapangan, muterin lapangan 100 kali putaran gitu misalnya. Itu kan sifatnya satu arah, tidak ada bentuk kesepakatan sebelumnya. Nah itu sifatnya itu adalah hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu lebih ke arah, misalnya contoh gini, ketika anak terlambat, kita udah punya tuh di buku aturan, anak terlambat maka dia harus apa, kalau tambah sekali, kalau 2 kali apa, 3 kali apa. Itu masuknya kepada konsekuensi. Nah kalau yang ketiga restitusi, nah ini yang sedang digalakan oleh kurikulum Merdeka. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kan gini, kalau ketika anaknya dia melakukan kesalahan, terus kita bilang, oh kamu melakukan kesalahan ya gini-gini di depan teman-temannya, dia akan meraba diri dia sendiri menjadi, oh iya, saya anak yang salah, saya anak yang buruk, saya malu depan teman-teman saya. Akhirnya citra diri dia sudah ya bisa dikatakan dia tercoreng, atau dia jadi malu, atau dia jadi nggak nyaman dengan teman-temannya karena teman-temannya jadi tahu kesalahan dia. Nah kalau dalam kalau dalam restitusi itu adalah bagaimana kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki, dia bisa memperbaiki kesalahan tanpa dan dia bisa kembali ke dalam kelas tanpa dia itu merasa dia itu sosok yang seburuk itu gitu. Nanti kita akan bahas lebih detail di segitiga restitusinya. Kita bahas dulu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kayak tadi ya hukuman, kalau saya bilang misalnya, kamu terlambat lari lapangan 10 kali. Kalau itu dilakukan di jam pelajaran olahraga, itu masuknya konsekuensi. Kan olahraga. Kamu terlambat ngaji Quran surah, misalnya ngaji Quran surah Yunus. Itu misalnya ya, di pelajaran agama itu jadi konsekuensi. Tapi kalau misalnya di luar itu bisa jadi hukuman. Jadi tergantung hukuman itu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu. Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ada trauma tersendiri dia terhadap hukuman tersebut, itu entah merasa dipermalukan, entah terutama mungkin bagi anak-anak yang baru sekali gitu ya, mereka ngomong, oh selama ini mereka tidak melakukan kesalahan, sekali melakukan kesalahan ditegur depan orang banyak, itu biasanya mentalnya bisa drop banget itu. Terus yang kedua, kalau dalam konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kan kalau misalnya tadi kan bisa menciptakan traumatis, kalau konsekuensi kan mereka udah tahu. Gitu ibaratnya kayak tadi di aturan kalau sekali nggak masuk maka misalnya buat resume misalnya seperti itu. Resume untuk pelajaran yang pertama mungkin mereka betul nih, tapi itu kan sifatnya nggak lama, paling hanya itu aja. Terus yang ketiga, hukuman anak jadi membenci kedisiplinan. Ada karena ketika anak mengatakan peraturan dibuat untuk dilanggar, sedih ya, sedih anak bahas itu. Terus kalau ada konsekuensi, anak lebih menghargai kedisiplinan. Kan tadi ya sifatnya dia sudah tahu memang hal tersebut, dia tahu dia salah, dia tahu hukuman itu. Terus kalau hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi ada stimulus dan ada tanggapan.
Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman menciptakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi menciptakan konsep diri yang lebih baik. Nah, kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kan gini misalnya, ketika anak dipermalukan, bisa diperuskan melakukan kesalahan terus dipermalukan. Besok-besok dia ketika dia tanpa sengaja mungkin melakukan kesalahan itu, dia akan menyembunyikan. Kalau takutnya dipermalukan lagi, istilah anak tuh kapok gitu, nggak mau lagi deh. Akhirnya dia jadi berbohong gitu untuk menutupi kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman itu bisa disampaikan dengan cara yang marah, menimbulkan rasa bersalah, terus juga mungkin menjadi mempermalukan siswa, membuat siswa merasa jadi tidak dihargai, kurang lebih seperti itu. Kalau konsekuensi, mungkin dia hanya merasa jadi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, ya diasingkan untuk sementara waktu. Kayak tadi kan yang terlambat, kamu nggak boleh masuk kelas dulu, kamu buat rangkuman mata pelajaran yang pertama, misalnya gitu kan, itu diasingkan terlebih dahulu. Bapak Ibu, kalau selama sesi ini ada yang mau ditanyakan silakan ya. Nah, ada kuis Bapak dan Ibu. Nah, dalam kuis ini boleh Bapak dan Ibu menjawab bergantian. Siapa yang mau menjawab silakan. Kira-kira seperti tadi kan kita sudah belajar ya perbedaan hukuman dan juga perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, kira-kira dari semua kasus ini mana yang masuk hukuman, mana yang masuk konsekuensi? Monggo silakan. Ada yang mau menjawab? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya? Ya, silakan Bu. Saya yang nomor 1 itu konsekuensi. Kenapa Bu Ana bilang itu konsekuensi? Karena mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, dia akan merasakan lelah. Ketika dia merasakan lelah karena itu 100 kali, jadi hanya sementara sifatnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ana. Ada lagi? Iya, yang lain silakan Bu Dinda. Menurut saya itu hukuman sih, soalnya itu belum tercatat dalam peraturan di sekolah kan. Terus itu gurunya mungkin ngasih kayak ya udah kamu tulis 100 kali biar jerak. Itu sebuah hukuman menurut saya. Menurut Bu Dinda itu hukuman karena itu tidak ada di kesepakatan. Satu, terus yang kedua itu dilakukan untuk membuat anak itu jerah ataupun takut. Ada lagi? Terima kasih Bu Dinda. Saya mau ngasih ini ke Bapak dan Ibu, takut kesetrum Bapak dan Ibu. Ada lagi? Sudah? Coba yuk kita bahas ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau ini dilakukan di jam pelajaran bahasa Indonesia, misalnya gitu ya, dan itu dilakukannya misalnya terkait dengan materi pelajaran bahasa Indonesia, mungkin bisa jadi konsekuensi. Tapi karena ini dilakukannya adalah di luar, jadi anak terlambat tuh langsung menulis ya, ini jatuhnya bisa menjadi hukuman. Seperti itu. Tadi kan dilakukan jadi anak datang terlambat, terus guru piket gitu misalnya, kamu nyalin ya 100 kali, padahal belum tentu jam pelajaran pertama bahasa Indonesia dan belum tentu materi terkait dengan itu. Gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira apa? Silakan Bu Ani. Menurut saya itu hukuman karena di situ tidak ada keterangan bahwa termasuk pelajaran olahraga. Dan itu juga ada dipermalukan, siswa dipermalukan karena harus berlari di lapangan. Good. Terima kasih Bu Ami. Bu Ami mengatakan bahwasanya itu jatuhnya adalah hukuman. Karena itu tadi karena kan itu dikatakan itu di pelajaran olahraga. Nah, kemudian juga di situ kan siswa berkeliling dan orang banyak jadi tadi termalukan ya, jadi jatuh. Terima kasih Ibu Ami. Selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Push up karena tidak menggunakan masker. Silakan Bu Ana. Menurut saya itu adalah hukuman karena di sini kan push up itu kan termasuk di dalam olahraga, tapi di sini langsung saat itu juga, dan menurut saya itu hukuman. Ya, terima kasih Bu Ana.
Itu udah masuk ke dalam hukuman ya. Apa hubungannya pakai masker sama push up? Kalau nggak pakai masker berarti hukumannya ini nyari masker atau apa gitu yang berhubungan dengan itu gitu. Kalau nggak pakai masker disuruh push up kan tidak nyambung gitu antara masalah dengan solusi. Nah itu bisa jatuhnya hukuman. Terima kasih. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman konsekuensi. Silakan Bu Dinda. Bu Dinda sama Bu Desi gantian. Bu Dinda, Bu Mifta. Masukin ke konsekuensi, kenapa? Karena dia bertanggung jawab telah mencoret-coret kertas ini. Terima kasih Bu Mifta. Kalau menurut Bu Oh sama. Terima kasih Bu Mifta, terima kasih Bu Desi. Betul ya, itu masuknya adalah konsekuensi. Karena ketika dia mencoret-coret kertas temannya dan diganti kertas temannya. Itu kan memang terhubung. Untuk mengganti kesalahannya, dia mengganti kertas temannya. Nah kemudian membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Silakan Bu Ana. Bu Ana semangat sekali hari ini. Menurut saya itu adalah konsekuensi karena itu kan membersihkan tumpahan air di meja itu kan tulis karena tersenggol pada saat belajar, karena sadar adanya tumpahan air dia membersihkan. Menurut saya itu konsekuensi. Ya betul, itu konsekuensi. Numpahin air maka dielap. Jangan numpahin air lahir di lapangan kan tidak terhubung ya. Nah itu berbeda. Baik, terima kasih. Selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya silakan Bu Ami. Menurut saya itu hukuman. Hukuman kenapa Bu Ami? Dan itu ada unsur paksaan disuruh, terus juga menyakiti siswanya karena tidak menggunakan sepatu seharian. Kalau dia sekolah kan panas, juga ada unsur penolakan karena teman-temannya ada pakai sepatu, dia nggak pakai sepatu. Ya terima kasih Bu Ami. Ada solusi yang lain yang lebih baik ya daripada anak itu harus tidak pakai sepatu seharian. Kalau kakinya kena, kalau bisa dia hari itu dia belajar olahraga, harus main basket di lapangan yang panasnya luar biasa tanpa pakai sepatu. Wow, apa rasanya? Bisa menyakiti siswa ya? Ya baik, terima kasih. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Satu pilihan, hukuman atau konsekuensi? Semuanya satu. Ayo hukuman atau konsekuensi? Bu Desi, mau coba ya Bu Ana? Ya sekarang Bu Desi. Konsekuensi, kenapa? Ya, terima kasih Bu Desi. Karena ini lari jadi pelajaran olahraga, kan bisa besok kalau pelajaran olahraga itu ada dia pemanasan ya, masuknya gitu. Jadi terlambat, kamu kenapa terlambat? Teman-teman udah pada panas kan, badannya kan udah bergerak sana kemari, nah dia baru datang. Akhirnya kemudian minta lari ke lapangan 2 kali untuk pemanasan. Berarti kan itu di situ jatuhnya ada konsekuensi, masih ada keterkaitan antara apa yang diminta dengan apa yang terjadi. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya sangat mengapresiasi Bapak dan Ibu, luar biasa sekali. Beri pos tutup Bapak dan Ibu. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Tadi kan kalau tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Tadi kita tanya restitusi itu adalah bagaimana kita sebagai seorang guru intinya bagaimana kita sebagai seorang guru mengembalikan siswa yang tadi mungkin melakukan suatu kesalahan, tapi kita kembalikan lagi dirinya kepada citra dirinya positif, tapi dengan cara yang baik. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Gitu. Jadi kalau yang namanya ciri restitusi itu, anak itu dibuat sadar dulu, kenapa dia sih melakukan kesalahan, kenapa setelah kita tahu dia kenapa melakukan kesalahan, apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu, dan itu kita tanya kepada siswa. Jadi berangkat dari kesadaran dia. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kalau misalnya kayak ada anak-anak misalnya 2 orang berantem, terus kita kamu ya gini, yang satu kita bela. Yang ada mereka tambah semakin berantem, atau istilahnya jelasnya tambah semakin slack gitu ya. Kata itu dia tadi. Tapi kita harus tahu masalahnya apa sih? Kenapa sih kamu melakukan itu? Menurutmu kalau itu baik nggak? Solusinya apa? Gitu.
Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kalau dalam hal restitusi, bukan punishment, itu hukuman ya. Ganjaran yang dia terima itu berupa tawaran bukan paksaan. Jadi itu berangkat dari kesadaran siswa itu sendiri. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Tadi kan kenapa ngomongin itu? Apa alasannya? Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kenapa dia melakukan itu? Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Karena tadi kita mengembalikan siswa kembali di tengah kehidupan sosialnya dengan citra yang masih baik, dengan perasaan yang masih positif. Mungkin terjadi mau kesalahan pun dia akan belajar dari kesalahan itu. Bukan malah udahlah emang mah buruk di mata orang, ya udah buruk aja terus, buruk aja sekalian gitu ya. Ada orang yang merasa seperti itu, karena saya sudah dicap jelek, ya sih jelek aja terus gitu. Ada nggak berubah ke arah yang positif. Nah kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokus kepada perubahan karakter siswa itu sendiri. Nah kemudian restitusi berfokus pada solusi. Jadi solusi dari permasalahan itu apa? Bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi mencari solusi dari masalah. Yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia kembali ke teman-temannya, dia masih dalam, tadi saya katakan masih dalam citra diri yang baik. Nah, kemudian ini ada perbedaan identitas, ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu bisa menciptakan identitas seseorang menjadi gagal. Kalau dalam konsekuensi dan restitusi masih insya Allah dapat menciptakan identitas yang baik atau identitas yang sukses. Ini perbedaannya. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau dalam jangka waktu yang panjang. Murid itu dapat menjadi korban mendapatkan keadilan. Nah terus murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Kan kalau orang kita banyak guys, orang yang dihukum malah akhirnya jadi yang tadi saya katakan, dia menjadi pasif dan agresif. Antara pasif itu kan dia tidak, ya udahlah saya memang buruk gitu. Kalau agresif dia malah menjadi malah, saya mau begini, jadi saya makin begitu kan. Nah terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Dia berangkat dari ketakutan ya. Berlaku hanya pada saat sebuah institusi tidak berlaku pada kehidupan nyata. Jadi dia kayak misalnya anak tadi takut ya kalau ada gurunya, kalau nggak ada gurunya ya enggak, jadi di luar suka-sukanya dia gitu. Nah terus peraturannya adalah titik kamu harus, nah ini, oh ya saya lebih baik menjelaskan ke samping ya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi kalau konsekuensi kan kalau begini pasti harus begini. Kalau restitusi enggak. Misalnya kalau restitusi itu gini. Jadi kamu apa yang kamu lakukan? Terus menurutmu salah atau tidak? Menurutmu kalau berlaku seperti itu bagaimana cara memperbaikinya? Nah itu jadi pilihan ya sifatnya, bukan intervensi dari gurunya, tapi kita memberikan pilihan pada murid. Hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Konsekuensi, tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, menguatkan karakternya. Saya kemarin melakukan restitusi pada salah seorang siswa bapak dan ibu. Kalau dari apa yang saya amati semenjak saya melakukan restitusi, di jam pelajaran saya dia berubah menjadi lebih baik, lebih fokus, lebih mau mendengarkan, lebih mengikuti pembelajaran. Nanti saya akan tampilkan proses restitusinya. Korban, kalau dalam hukuman korban mendapatkan keadilan, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Kalau dalam hukuman murid atau anak akan tersakiti, konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman perilaku pasif agresif yang tadi ya, konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusi masalah dapat terpecahkan. Jadi seperti itu. Kemudian hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi diamati, dipantau terus-menerus. Karena kan dia perubahannya kan dari dalam diri dia kan. Jadi kalau nggak terpantau kan diulangin lagi. Nah terus kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Dan di sini juga murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Karena berangkat dari kesadaran dia sendiri.
Nah kemudian dalam hukuman peraturannya adalah kamu harus, kalau dalam konsekuensi apa peraturannya? Mampu kalau kamu melakukan peraturan itu bisa pertanyaan-pertanyaan yang tidak diajukan oleh guru. Pada restitusi, apa yang kamu yakini? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Yang tadi sudah saya jelaskan. Dan dalam hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Dalam konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Dan dalam restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Hukuman sifatnya negatif, konsekuensi netral, restitusi positif. Nah ini Bapak dan Ibu, keyakinan kelas. Apa sih yang dimaksud? Kita sering mendengar ya, kurikulum merdeka itu terkait dengan yang namanya keyakinan kelas. Apa sih maksud keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, yang berkaitan dengan kalau pelajar kita kan menggunakan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama di suatu kelas. Jadi ketika kayak kalau misalnya saya baca tadi, kenapa sih Bapak dan Ibu kalau naik motor pakai helm? Takut ditilang, jangan dong. Jangan dong. Kenapa? Kenapa Bapak dan Ibu? Untuk safety. Terima kasih Bu Mifta, untuk safety, untuk keselamatan. Nggak seharusnya, memang kita sepakat ya, menggunakan helm itu adalah untuk menyelamatkan atau menjaga kepala kita supaya kalau misalnya ya mau sebelum terjadi kecelakaan, tetap saja dia dalam kondisi yang aman. Itu kesepakatan bersama kan? Mau agamanya apapun, mau sukunya apapun, mau tinggal di negara bagian manapun gitu ya, itu sepakat bahwasanya itu gunanya helm adalah untuk menjaga keselamatan. Nah itu disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kira lebih seperti itu. Nah bagaimana kita sebagai guru membimbing anak untuk membuat kesepakatan kelas yang isinya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya adalah apa yang sudah dilakukan di kelas 10E Bapak dan Ibu. 10E3. Di 10E3 penanaman nilai-nilai kebajikan universal. Kurang lebih seperti itu. Nah, apa sih yang sudah menjadi contoh keyakinan kelas mereka? Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya mereka mau bersama-sama menjaga kelas agar kondusif dan tenang. Yang kedua, seluruh siswa aktif pada saat semua mata pelajaran. Yang ketiga, menghormati perbedaan. Yang keempat, kelas yang selalu menerapkan ketertiban dan kebersihan. Kesepakatan keyakinan kelas itu nggak perlu banyak Bapak dan Ibu, nggak perlu banyak. Tapi yang penting mereka bisa benar-benar meyakini itu dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini prosedur pembentukan karakter keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid kelas untuk bercurah pendapat. Jadi mereka share. Kalau kemarin tuh saya bilangnya sana, anak kalian boleh sharing dengan teman sebangku kalian. Ada kelas yang kalian boleh sharing dengan kelompok kalian, curah pendapat. Apa sih yang menurut mereka menjadi keyakinan kelas mereka yang akan nantinya menjadi keyakinan kelas mereka masing-masing gitu ya. Terus dicatat semuanya di sticky note. Terus yang tadi ya sesuai dengan gambar ya. Terus mereka menempelkan di papan tulis. Nah setelah itu mereka diminta untuk menyusun keyakinan kelas tersebut sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kan tidak semua keyakinan kelas itu terkadang keluarnya positif ya. Terkadang ada yang dia keluarnya kata-kata negatif. Contoh misalnya kalimat negatif nih. Jangan, tidak boleh. Itu kalimat negatif semua tuh. Nah kalau ada di dalam keyakinan kelas kalau dibentuk ada yang dia kata-katanya itu adalah bersifat negatif konotasinya, maka kita harus membimbing anak untuk mengubah dengan konotasi yang positif. Misalnya contoh, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau di koridor. Nah ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, tinjauan kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, ditinjau kembali yang tadi ya. Pada konotasi yang negatif, maka dirubah menjadi positif. Bapak dan Ibu izin boleh duduk ya, karena saya tidak boleh lama-lama berdiri. Mohon maaf. Terima kasih, maaf Bapak dan Ibu, sambil kita bahas ya. Nah, Anda mungkin akan mendapati bahwa pertanyaan yang tertulis di sana masih banyak yang merupakan peraturan-peraturan. Selanjutnya murid-murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi mungkin saya contoh, kalau di sana masih berupa peraturan, maka kita ubah itu menjadi kata-kata keyakinan. Seperti contoh
contohnya. Berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu adalah keyakinan untuk saling menghormati. Jadi kalau itu anak-anak keluarkan atas itu, oh berarti anak-anak ini masuknya kemana ya? Berarti kita harus saling menghormati. Itu kan keyakinan ya. Beda. Nah, kalau yang kata-kata pertama itu tadi masih berupa tadi masih berupa aturan. Seperti itu contohnya. Terus tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan tadi disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pertanyaan keyakinan akan berkurang. Jadi misalnya ada beberapa kan yang mungkin sama nih. Saya juga menemukan beberapa siswa sepakat dengan hal yang sama. Nah itu kita rangkum jadi satu yang bisa. Saya contoh tadi ya, ada berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu saling menghormati. Nah, setelah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Jadi semuanya sepakat gitu ya. Nah karena itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu bisa diletakkan di dinding. Sekarang di kelas 10 E3 itu bisa terlihat kepada ibu keyakinan kelas 10 E3. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas sih? Gitu. Di sini kan tipe pertanyaan ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik di dalam diri siswa, kembali pada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menguatkan daripada lebih menggerakkan, lebih menguatkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Tadi saya katakan kalau peraturan itu kan sifatnya satu arah, guru kepada murid, dan terkadang mungkin bersifat paksaan. Tapi kalau dia itu adalah keyakinan itu saya katakan berangkat dari keyakinan dirinya sendiri, dari hati, dan itu lebih bersifat kekal atau berjangka panjang. Nah ini yang Bapak dan Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kan tanggung jawab. Itu aturan. Kalau keyakinan kelasnya berupa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu aturan. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu aturan. Keyakinan kelasnya berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu peraturan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu peraturan. Keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu peraturan. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersahabat dan sebagainya. Bapak dan Ibu, kita semua dan anak-anak itu punya 5 kebutuhan dasar. Apa saja sih yang 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama itu adalah cinta dan kasih sayang. Oh iya, cinta dan kasih sayang. Ya, setiap anak membutuhkan itu. Anak yang merasa kurang dicintai, kurang disayangi, mungkin akan menampilkan perilaku yang berbeda dengan anak yang merasa dia sudah cukup pemenuhan dirinya terhadap cinta dan kasih sayang. Nah, terus yang kedua ada penguasaan. Dia butuh arahan kuasa untuk atas dirinya sendiri, kuasa untuk melakukan sesuatu, tidak diintervensi dengan orang lain gitu ya. Kemudian juga dia membutuhkan yang namanya kebebasan, menentukan sikap, menentukan pilihan. Kita semua butuh kesenangan ya Bapak dan Ibu? Butuh. Dan yang terakhir ada bertahan hidup. Ini yang paling penting. Bertahan hidup. Bagaimana setiap dari kita pasti berusaha untuk selalu bisa bertahan hidup. Ada video yang mau saya tambahkan Bapak dan Ibu? Sebentar. Mama Bapak dan Ibu nih mungkin soundnya ya. Kita skip aja deh. Ya, kita berhenti kesini aja.
aja. Baik, ini tadi ya. Pada saya tadi kita bahas di sini aja nggak apa-apa, itu tadi kita skip, nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa saya share nanti ya videonya, nanti Bapak dan Ibu bisa nonton. Baik, ini pada konsep 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya setiap siswa pasti ingin memenuhi kebutuhan ini. Jadi ketika mereka tidak memenuhi kebutuhan ini, ada satu atau beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi, mereka akan berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam keputusan. Nah, itu bagaimana kita sebagai seorang guru mencoba mengarahkan. Seperti kamu ya, sebagai seorang kamu mengarahkan siswa untuk selalu berada dalam koridor yang positif. Nah, ini dia 5 posisi kontrol. Ada yang pertama, ini dari teori ini sebenarnya berangkat dari risetnya Dr. William Glasser, tapi yang membuat teori ini adalah Diana Gossens. Gitu. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, yang kelima itu adalah manajer. Apa sih perbedaannya? Nah, ini perbedaannya. Yang pertama dari segi motivasi. Kalau misalnya kalau misalnya orang yang melakukan hukuman atau membuat orang merasa bersalah, itu dapat membuat identitas siswa itu menjadi gagal. Karena tadi akan dari luar dan itu bersifat paksaan. Terus juga malah membuat orang menjadi menghindari hukuman. Nah, kemudian juga kalau dalam ranahnya teman dan pemantau, tadi motivasinya, kalau yang pertama ketika seorang guru menempatkan dirinya sebagai penghukum ataupun membuat orang merasa bersalah, akhirnya siswa itu jadi berusaha untuk menghindari hukuman. Nah, kalau misalnya kita memposisikan diri kita sebagai teman atau pemantau, siswa akan selalu merasa mengharapkan imbalan, hadiah, reward. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai manajer, maka siswa akan menghargai diri sendiri atau motivasi intrinsik yang sudah dijelaskan. Apa sih perbedaannya? Guru berbuat. Kalau penghukum menghardik, marah-marah, ya seperti itu ya. Kalau pembuat orang merasa bersalah, berceramah mengatakan, ibu kecewa loh sama kamu. Kamu tuh seharusnya. Kalau teman membuat alasan-alasan untuk saat kita buat alasan-alasan untuk malah membela murid atau ya tidak pas menempatkan diri kita sebagai seorang. Terus memantau, menghitung dan mengukur, mengobservasi. Kalau dia melakukan kesalahan, terus kita observasi, kita catat gitu ya. Mantap. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kurang lebih kalau penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kalau pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali. Jadi kayak kamu kan udah tahu itu salah. Kamu bikin ibu stres deh. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Terus juga masa kamu tidak mau melakukan? Ingat tidak, kamu pernah ibu tolong. Nah, itu. Terus kalau pemantau, apa peraturannya? Kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini? Menurutmu salah atau tidak? Itu pemantau. Hasilnya, siswa kalau penghukum itu siswa bisa memberontak dan menyalahkan orang lain dan bahkan berbohong. Kalau pembuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal ataupun berbohong. Kalau teman ketergantungan, kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, kalau manajer menguatkan kepribadian. Beda hasilnya kan ya Bapak dan Ibu? Ini yang paling utama nih. Goalsnya itu berbeda. Kita mau anak kita jadinya mana? Dari 5 itu. Kita mau anak kita larinya kemana? Akhirnya intinya kemana? Menguatkan pribadi ya, supaya itu menjadi karakter mereka sendiri. Karena waktu terbatas, saya cepat-cepat ya Bapak dan Ibu. Nah, pertanyaan cepat lagi ya. Aku suka segitiga restitusi. Step pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kan bertanya dulu. Ketika kita dengar, apa sih yang mau melakukan? Nah, terus diceritakan tuh, tapi dengan intonasi suara yang nah, apa sih yang sudah kamu lakukan, dicerita. Ya, saya memahami bagaimana perasaanmu. Ya, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Menstabilkan identitas. Setelah kita stabilkan identitas, baru melakukan validasi tindakan yang salah. Kamu tahu kan, tentunya pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Menurutmu perbuatan itu bagaimana? Memfasilitasi tindakan yang salah, gitu ya. Terus yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, terus kita tanya, kalau dia udah tahu itu salah atau kurang tepat, menurutmu bagaimana cara memperbaikinya? Menurutmu nilai-nilai keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati itu sesuai nggak dengan nilai keyakinan kelas?
kurang lebih seperti itu. Nah ini juga video, tapi kan karena tadi videonya tidak bisa di share, tidak bisa keluar suara, jadi saya skip ya Bapak dan Ibu. Nah ini kaitan budaya positif. Budaya positif di sekolah merupakan harapan seluruh warga sekolah. Kegiatan belajar dilaksanakan dengan keadaan nyaman dan damai. Jadi harapannya adalah bagaimana kita sebagai guru bisa menciptakan budaya positif di sekolah, bisa menciptakan lingkungan belajar yang damai, yang nyaman, yang tentram. Terus juga tadi ya seperti petani yang bisa menciptakan sawah yang bisa menumbuhkan bibit-bibit tanaman yang subur, yang baik, yang bisa menghasilkan hal yang positif. Nah, budaya positif di sekolah dapat diawali dengan kegiatan disiplin yang positif. Mengubah peraturan menjadi kesepakatan atau keyakinan, mengubah menghindari hukuman menjadi menghargai diri, mengubah penghukum menjadi manajer. Semangat baru disiplin, motivasi intrinsik, konsekuensi restitusi merupakan belajar. Ya. Nah, disiplin sama dengan budaya positif. Budaya positif pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini Bapak dan Ibu. Tidak ada satu sekolah pun yang dapat menjanjikan masa depan yang baik bagi muridnya. Tekad dan kepribadian sang muridlah yang akan menentukan. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Saya mungkin sedikit ya, kan tadi ada videonya, saya sedikit mau bahas tentang segitiga restitusi. Saya ambil contoh ceritanya gini, ada siswa datang, misalnya seperti lagi ini ada kasus di kelas saya, ada seorang siswa yang dia tidak masuk ke dalam kelas karena dipanggil ke ruang kesiswaan. Saya tanya sama siswa tersebut, kemarin kamu kemana? Terus dia bercerita, saya kemarin dipanggil gini-gini. Apa yang telah kamu lakukan? Dia cerita masalah dia, tadi cerita masalah dia. Terus baik, saya tahu tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti bisa melakukan kesalahan, gitu ya. Setelah itu, habis itu saya tanya lagi kepada dia, menurutmu perbuatanmu itu bagaimana? Terus bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Nah kemudian apa nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang bisa kamu terapkan? Kalau masalahnya itu berkaitan dengan dua siswa, misalnya kayak ada siswa yang berat, bertengkar dan sebagainya, kita harus tetap kalau korban itu dia merasa sebagai korban dia kehilangan apa, nah kita harus memberikan solusi. Menurutmu solusi dari kehilangannya dia apa? Nah, dan hal-hal seperti itu. Jadi selalu bagaimana kita mengarahkan siswa membuat keputusan itu selalu memberikan keputusan-keputusan yang solutif. Berarti seperti itu Bapak dan Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Ada? Tidak? Cukup? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf karena mungkin waktu yang terlalu lama dan mungkin ada banyak kekurangan. Tadi ada beberapa video yang mungkin tidak tertayangkan. Nanti saya akan share kepada Bapak dan Ibu link videonya di YouTube saya. Nanti saya bisa share, Bapak dan Ibu bisa melihat langsung dan kita bisa sharing di luar jam atau di luar kegiatan. Baik, kita cukupkan kegiatan pada hari ini. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi Bapak dan Ibu. Selamat menjalankan kegiatan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksandi Galir Sulawan. Saya guru PPL Pendidikan Agama Islam. Setelah saya mengikuti seminar yang dibawakan oleh Ibu Raden Rizky Amalia SAG yang bertema penerapan budaya positif, yang pastinya saya mendapatkan ilmu baru yang sangat bermanfaat untuk saya pastinya. Dan juga di dalam penerapan budaya positif ada segitiga restitusi di mana guru lebih bijak dalam melakukan tindakan yang membuat siswa mendapatkan kenyamanan yang ada. Mungkin itu saja testimoni dari saya. Pada wabillahi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana testimoni saya mengenai kesepakatan kelas yang telah dibuat beberapa hari yang lalu. Nah, testimoni saya lebih cenderung ke positif sih, karena
bener loh, dengan kesepakatan kelas tersebut ternyata benar-benar membantu kita untuk, mohon maaf, membantu kelas kita sih jatuhnya, membantu kelas kita untuk lebih tertib lagi dan lebih mengurangi dampak-dampak negatif sih, seperti adanya pertengkaran, perselisihan, dan lain-lain. Dan penggunaan dari kesepakatan kelas ini benar-benar membuat seperti satu kelas itu benar-benar termotivasi, dan kita itu seperti kerjasama biar membuat kelas kita ini benar-benar mengikuti kesepakatan yang telah kita buat. Dan sampai sekarang tidak ada sih pikiran saya mengenai hal negatif yang akan terjadi, bahkan hal negatif pun yang ingin terjadi. Ya seperti itu deh. Mungkin itu saja sih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.